Halo Apple Addict, apa kabar? Setelah cerita sebelumnya mengenai kisah tragis para model Playboy, kami akan melanjutkan dengan kisah selanjutnya. Tapi sebelumnya, izinkan kami memohon dukungan Anda untuk mengklik subscribe, like, dan memberikan komentar di channel kesayangan Anda ini. Kisah model Playboy selanjutnya yang juga cukup tragis adalah kisah dari model cantik Dorothy Stratten. Model berambut pirang ini adalah warga negara Kanada yang lahir pada 28 Februari tahun 1960. Stratten awalnya hanya remaja biasa yang bekerja paruh waktu di sebuah gerai restoran cepat saji. Pada saat sedang bekerja, Dorothy berkenalan dengan Paul Snider, seorang pekerja klub malam yang juga merangkap sebagai seorang mucikari. Setelah melihat kemolekan Dorothy, Snider pun langsung tertarik dan mendekati Dorothy. Namun, niat mendekati Dorothy ternyata bukan murni niat untuk memiliki gadis cantik tersebut. Namun, Snider berkeinginan menjadikan kemolekan Dorothy sebagai sumber uang. Snider pun berhasil membujuk Dorothy untuk berpose telanjang di depan kamera. Dan Paul Snider mengirimkan foto-foto panas Dorothy ini ke majalah Playboy. Karena kemolekan dan kecantikan parasnya, Dorothy Stratten langsung terpilih menjadi model majalah Playboy. Bahkan Dorothy terpilih sebagai finalis dalam pemilihan Playmate of the Year. Demi kemajuan karirnya, Dorothy pun memutuskan pindah dari Kanada ke Los Angeles, Amerika Serikat. Semenjak kepindahan itu, karir Dorothy semakin meningkat. Tidak hanya menjadi model untuk majalah Playboy, model cantik ini juga berperan di beberapa film Hollywood, walaupun belum menjadi pemeran utama. Melihat keberhasilannya, Snider pun semakin posesif terhadap Dorothy dan meminang model cantik tersebut untuk menjadi istrinya. Pada akhirnya, Dorothy setuju untuk menikahi Paul Snider, walaupun teman-temannya dan bahkan Hugh Hefner sang pemimpin Playboy sendiri mencoba mencegah Dorothy untuk menikahi Snider. Hefner menasihati Dorothy dengan mengatakan bahwa menikahi Snider sama saja dengan menyerahkan hidupmu kepada manusia bermental germo. Setelah menikah dengan Dorothy, Snider semakin ketat mengawasi dan mengontrol Dorothy dalam genggamannya. Snider bahkan menginginkan kendali total atas keuangan Dorothy. Bahkan menyuruh Dorothy untuk tidur bersama dengan Hefner, sang pemimpin perusahaan Playboy, agar karirnya menjadi lebih maju. Dorothy pun lambat laun menyadari bahwa pria yang dinikahinya ternyata hanya ingin mengeksploitasinya, persis seperti apa yang dinasihatkan kepadanya sebelum dia menikah. Pertengkaran pun mulai tak terhindarkan dan Dorothy pun pelan-pelan mulai menjauhi suaminya. Awal tahun 1980, Dorothy mendapatkan tawaran untuk bermain di sebuah film berlatar komedi besutan sutradara terkenal Peter Bogdanovich. Dorothy pun terbang ke New York untuk melakukan pengambilan gambar film tersebut. Siapa sangka, di proses pembuatan film itulah cinta lokasi antara Dorothy dan sang sutradara Bogdanovich yang berbeda usia 20 tahun mulai bersemi. Sang sutradara memperlakukan Dorothy dengan sangat baik, jauh berbeda dengan perlakuan Snider, suami sahnya. Tidak beberapa lama, Dorothy pun memutuskan untuk mengirimkan surat gugatan cerai ke Snider dan menyatakan mulai saat itu suaminya tidak berhak lagi memegang kendali atas keuangan dan aset-asetnya. Menerima kabar ini, Snider pun langsung ketar-ketir. Dirinya yang merupakan warga negara Kanada tidak memiliki izin tinggal maupun izin bekerja di Amerika Serikat. Satu-satunya pemasukan yang dia dapat adalah hasil dari istrinya yang kini berniat menceraikannya. Snider yang licik pun cepat-cepat menarik semua uang dari rekening tabungan bersama mereka dan juga menjual mobil Jaguar kesayangan Dorothy yang didapat dari hasil memenangkan pemilihan Playboy Playmate of the Year. Tapi lama-kelamaan uang tersebut pun habis. Di tengah keputusasaannya, Snider memutuskan untuk menyewa detektif swasta guna membuntuti dan mengumpulkan fakta mengenai perselingkuhan istrinya.
Selepas menyelesaikan proyek pembuatan film di New York, Dorothy lantas kembali ke Los Angeles. Namun, dia tidak pulang ke rumah yang sebelumnya ditempatinya bersama suaminya. Dorothy diam-diam pindah ke apartemen sang sutradara, Bogdanovich. Mengetahui istrinya tinggal bersama lelaki lain, Snyder pun langsung terbakar api cemburu. Dalam kekesalannya, Snyder meminjam senjata api dan bersembunyi berjam-jam di depan apartemen Bogdanovich dengan tujuan untuk menembak salah satu dari pasangan tersebut. Untungnya setelah berjam-jam menunggu, ternyata tidak ada yang nampak keluar dari bangunan itu. Snyder pun akhirnya menjadi tidak sabar dan meninggalkan lokasi tersebut. Setelah sekian lama tidak digubris oleh mantan istrinya, akhirnya Snyder berhasil menemui Dorothy di dalam suatu kesempatan. Tanpa banyak basa-basi, Snyder pun langsung mengutarakan niatnya agar mereka bisa rujuk dan bersama kembali. Tawaran ini pun langsung ditolak mentah-mentah oleh Dorothy. Dia menyatakan bahwa dirinya sudah tidak ada niat untuk hidup bersama seperti dulu lagi karena Dorothy telah jatuh cinta dengan Peter Bogdanovich, sang sutradara Hollywood. Mendengar penolakan ini, Snyder pun semakin murka. Api cemburu membakar dirinya. Di tanggal 8 Agustus 1980, Snyder meminta Dorothy untuk bertemu guna membahas perceraian mereka. Dorothy pun setuju untuk menemui Snyder di rumah yang dulu mereka tempati bersama. Di dompetnya, Dorothy membawa uang sebesar ribuan dolar untuk pembayaran uang muka dari pembagian harta mereka. Pengacara Dorothy sudah mencegahnya untuk bertemu dan mengajukan diri untuk mewakili Dorothy menghadapi Snyder. Namun Dorothy berkeras dan menyatakan bahwa semua urusan akan lebih mudah bila dia menangani secara pribadi urusannya dengan Snyder, dan juga agar dia dan Snyder dapat terus berteman dengan baik. Dorothy tidak mengira bahwa sesungguhnya mantan suaminya telah menyiapkan senjata dan berniat menghabisi nyawa Dorothy di hari itu. Tidak lama setelah Dorothy bertemu dengan Snyder, tanpa perasaan Snyder memperkosa dan membunuh sang model cantik tersebut. Kurang lebih 1 jam setelah membunuh Dorothy, Snyder pun bunuh diri di samping jenazah mantan istrinya. Mayat keduanya ditemukan polisi dalam keadaan telanjang di bekas ranjang pernikahan mereka. Dorothy Stratton meninggal dunia di usia yang masih sangat muda, yaitu 20 tahun. Keluarga dan juga kekasihnya Peter Bogdanovich sangat sedih dan terpukul dengan tewasnya model Playboy ini. Demikian kisah salah satu model Playboy kali ini. Masih ada kisah selanjutnya mengenai model Playboy yang bernasib tragis. Nantikan bagian ketiga dari rangkaian cerita ini tentu saja di channel kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Ciao.